sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas arahan Bapak Prof Nizam, Bapak Prof Aris, kemudian tadi juga Pak Ahmad juga cukup bagus sekali ya memberikan insight kepada kita semua yang hadir di sini. Dan juga terima kasih juga kepada panitia sudah mengundang kami untuk sedikit sharing terkait dengan value atau inovasi yang mungkin bisa kita sampaikan. Boleh dibantu untuk share-nya screen dulu Bu, materi saya. Yang sedang ya ini tim panitia. Pak Adit nanti mohon izin kalau sekiranya waktunya nanti berlebih ya, nanti mohon izin saya kembali reminder begitu. Baik, tidak ada masalah Ibu. Baik, sambil menunggu saya mulai saja. Saya setuju dengan Pak Novian dan juga terkait dengan digital culture Pak. Memang kita tidak tahu ya, ternyata pada masa ini kita akan bisa menghadapi pandemi COVID-19 yang pada sebelumnya mungkin kita tidak terbayang bahwa kita harus dirumahkan dalam tanda kutip selama 3 bulan dan juga beberapa proses harus dikejar menggunakan teknologi. Nah, Snellmas Mining sendiri sebenarnya sudah mulai mengupayakan transformasi digitalisasi mulai dari tahun 2015 pada saat itu. Nanti kalau materi saya sudah bisa ditampilkan nanti bisa terlihat di sana. Jadi kita mulai di tahun 2015 sudah mulai mengupayakan semua platform kita gunakan untuk memudahkan karyawan dari sisi karyawan maupun internal kami untuk bekerja. Nah, datangnya COVID ini cukup memudahkan kami untuk menyikapi hal tersebut. Nah, ini sudah masuk slide saya. Boleh dibantu untuk slide yang pertama, halaman pertama Pak. Saya ingin memperkenalkan diri dulu untuk di Snellmas Mining, kami termasuk korporasi dari Snellmas Group, di mana saat ini sudah dioperate oleh generasi ketiga. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin tahu bahwa di bawah Snellmas Group sendiri ada 60 perusahaan dan terdiri dari 40.000 karyawan dan tersebar dari 8 site atau lokasi baik di Indonesia maupun di Australia dan juga Afrika. Secara organisasi sebenarnya dalam Snellmas Mining ini tidak hanya bicara masalah energi atau miningnya sendiri. Kita juga ada bergerak di bidang investment, M&A dan juga renewable energy. Secara performance, kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di sini, kami memiliki tantangan yang cukup luar biasa sekali. Dalam tahun 2026 nanti kita ditargetkan untuk meraih kelipatan cukup besar 20 billion ya US dollar, di mana itu tantangan itu akan kita coba jawab dengan adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan di internal kami. Dan juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan di majalah SWA yang lalu di awal tahun, bahwa kami mendapatkan 3 penghargaan di bidang Best HR Technology, Best L&D Learning Development Strategy, dan juga Best HR Transformation. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, boleh dibantu di slide berikutnya. Ada video, boleh di play Pak? Di bawah mungkin Pak. Mohon maaf tadi karena downloadnya agak susah, ini videonya kita hapus karena filenya besar sekali Pak. Oh begitu, baik, nggak apa-apa. Baik, langsung aja ke slide ke berikutnya Pak. Baik, kami ingin sampaikan bahwa di SNM, value proposition ini sebenarnya kita ada secret atau rahasia resep yang memang kita lakukan untuk meng-attract dan juga retaining talent. Tentunya ini juga kita lakukan supaya kita bisa berkompetisi dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mungkin sudah hadir di Indonesia ini dan juga di dunia. Menjadi good tidak cukup, sehingga kita berupaya untuk menjadi great. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di sini, ada 4 elemen yang kita gunakan, yaitu great company, great people, great job, dan juga great reward. Di SMM, kita tidak hanya juga menjawab bagi setiap orang yang bergabung dengan kami, kita tidak menjawab pertanyaan dari shareholder value, tapi kita juga mengharapkan mereka memiliki meaningful impact ke dalam society, sehingga mereka bekerja itu memiliki sumbangsi yang cukup besar mungkin bagi negara, bagi perusahaan, bagi bangsanya, sehingga mereka juga punya rasa memiliki di dalam perusahaan sendiri. Karena kita tahu bahwa anak-anak muda zaman sekarang mereka tidak hanya bicara masalah uang, tapi juga mereka berbicara bagaimana bicara masalah aktualisasi diri dan lain-lain. Nah, itu kita jawab dari sini. Dan juga di SMM kita tidak hanya sekedar meng-hire karyawan, tapi kita juga mencoba untuk menciptakan leader. Karena kami punya target di tahun 2026, kita mencoba menciptakan 300 CXO, di mana nanti mereka akan menjadi cikal bakal pemimpin-pemimpin baru di dalam perusahaan yang mungkin nanti kita akan ciptakan atau kita bentuk sebagai penggerak dari target yang tadi sempat saya sampaikan, ada kenaikan sekitar sampai 25 kali dari beberapa tahun sebelumnya.
begitu. Dan bicara masalah teknologi, memang di Sinarmas Mining sendiri kita sangat sekali concern dan sehingga kita berharap inovasi-inovasi terus kita lakukan untuk tentunya menatap masa depan ya. Boleh next slide, Pak? Baik, ini saya hanya ingin sampaikan bahwa HR Journey kami sudah kita mulai tahun 2015. Di beberapa lini sudah kita melakukan digitalisasi. Dan saya akan menitik beratkan kepada poin nomor 6, yaitu HR Cloud. Kita sedang mencoba mengarah ke sana tahun 2020 ini, sehingga tahun 2021-2022 kita sudah mulai menggunakan HR Cloud, Rating HR Teknologi Strategi, dan juga akan menggunakan mengekspor AI based analytic. Jadi semua akan menggunakan data. Karena harapan kami di sinilah teknologi dapat mereform apapun yang akan kita lakukan sehingga karyawan bisa adapt maupun perusahaan itu bisa melakukan adapt terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia masa kini. Kemudian boleh slide selanjutnya, Pak? Seperti yang tadi mungkin disampaikan bahwa sekarang perubahan juga sudah sangat berubah cepat sekali. Tadi saya sempat melihat survei dari Bu Amelia bahwa ada yang kebingungan bicara masalah online interview gitu ya. Nah, di Sinarmas Mining sendiri sebenarnya jauh sebelum COVID ini mewabah, kita sudah mencoba melakukan secara contactless recruitment. Jadi semua proses kita lakukan by system dan juga melalui media daring atau online. Sehingga semua kandidat dan juga user atau pemangku jabatan di tempat kami dapat berhubungan dengan beberapa kandidat melalui media-media online. Kalau teman-teman mungkin tahu, kita sudah bisa menggunakan Zoom, Webex, Hangout, Google Meet pada saat itu mungkin, dan lain-lain. Dan dari proses sourcing maupun sampai virtual onboarding, teman-teman atau Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, semuanya serba dilakukan online, sehingga kita akan menghindari contactless dengan beberapa kandidat. Sehingga semua kita lakukan dengan cukup cukup efisien. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah Kalimantan, Sumatera, atau bahkan di luar Pulau Jawa, atau bahkan kita sedang mencari karyawan untuk di site, kita menggunakan media online ini sehingga akan lebih efisien. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Yuniarto juga saya setuju, Pak, bahwa memang kita harus bisa menyederhanakan proses seleksi itu sendiri. Di kami memang kalau terlihat di sini ada 4 tahapan ya yang kita lakukan, tapi sebenarnya dalam proses ini yang dilakukan oleh si kandidat itu hanya di tahapan yang interview saja. Kalau offering tentunya kita mudah melakukan email dan juga melakukan telepon, by phone, semuanya bisa kita lakukan. Bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di hari pertama, kita akan coba undang mereka melakukan virtual onboarding, di mana dalam induction untuk karyawan baru, kita lakukan perkenalan melalui kita namakan satu sistem my learning, di mana mereka akan belajar bagaimana mengetahui apa sih job desk mereka, bagaimana tentang perusahaan kami, dan juga bentuk dari layout kantor kami seperti apa. Sehingga harapannya begitu di hari pertama mereka sudah tidak bingung lagi terhadap pekerjaan yang mereka akan lakukan. Boleh selanjutnya, next slide. Baik, ini salah satu contoh yang kita lakukan sekarang adalah kita juga menampilkan atau memberikan HR Portal sebagai one-stop employee service, di mana teman-teman di internal kami juga bisa mengeksplor dan juga mendapatkan informasi terkait apapun yang ada di dalam perusahaan, baik terkait dengan internal job posting, kemudian juga terkait dengan policy, terkait dengan employee data, dan juga law event yang kita ingin lakukan, dan juga social media integration. Jadi semua kita lakukan di sini semua. Jadi komunikasi kita membayangkannya nanti akan seperti Facebook. Jadi semua karyawan akan bisa melakukan interaksi secara virtual atau online dengan menggunakan salah satu sistem atau platform HR Portal ini. Sehingga harapannya semua akan bisa dilakukan dalam satu platform. Baik, ini salah satu contohnya. Berikutnya, boleh selanjutnya, next. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mining ini sebenarnya kita kalau misalkan Bapak dan Ibu melihatnya adalah sebenarnya akan menganggap sebagai traditional company, karena kita bukan perusahaan teknologi begitu ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, Sinarmas Mining Group ini di dalamnya ada juga perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang startup atau media lifestyle, dan kemudian juga investment dan lain-lain. Sehingga pada tahun 2015 journey kita akan merubah ke arah kolom sebelah kanan, yaitu menjadi modern way. Sehingga semua elemen-elemen yang ada dalam internal kita upayakan menjadi serba modern. Kalau teman-teman lihat, ada Bapak Ibu juga bisa di sini, dari in-class training kita merubah menjadi semuanya digital learning. Dan
menggunakan platform. Bahkan kalau kita lihat di platform yang paling bawah, pada saat ini di HR mungkin ada 10 atau 20 platform, bahkan di operational bisa saja ada ratusan platform yang kita gunakan, dan nantinya pada saatnya kita akan coba mengarah kepada semua menjadi integrated platform, sehingga hal ini akan membuat experience dari employee-nya sendiri akan memudahkan dalam hal bekerja. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya sebenarnya ada video. Apakah bisa ditampilkan juga Pak Ibu Amelia? Seperti tidak bisa juga ya. Sebenarnya berat ya Mas Adit. Ya betul, nggak apa-apa Bu. Sebenarnya di video tersebut saya ingin menampilkan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kita memang dipaksa untuk melakukan e-culture, sehingga semua proses bekerja dari awal bekerja sampai dengan akhir kita menggunakan sistem. Jadi Bapak dan co-host bisa share screen Pak. Oke, baik. Mohon maaf Bu Amelia, saya minta waktu sebentar ya Bu untuk menampilkan materinya. Iya. Saya agak cepat supaya waktunya juga tidak terlalu terbuang. Belum terlihat ini Mas? Oke. Ya. Ya, sedang. Absensi pagi hari menggunakan SAP Fiori. SAP Fiori juga digunakan untuk absen pulang. Setelah absen, cek poin-poin dengan menggunakan saat ada kerjaan untuk menerima memo yang memerlukan tanda tangan, kalian bisa menggunakan iMemo langsung approve. Saat ada tagihan, tinggal buatkan SES menggunakan SAP yang sekarang sudah bisa dikerjakan di rumah sampai approve. Bukan hanya tagihan saja, tapi bisa untuk kegiatan pengadaan dan pembayaran lainnya. Bingung saat member minta tanda tangan dokumen, tinggal kirim PDF, atasan, lalu tanda tangan menggunakan Adobe Fill and Sign. Semua dokumen tertandatangani. No delay. Kerjaan jadi lebih cepat selesai. Ada waktu untuk belajar hal baru. Kalian bisa akses di My Learning. Submit KPI 2020 menggunakan Impact 3.0 agar pertumbuhan dan kinerja perusahaan dan karyawan tercapai dengan memuaskan. Akhirnya sudah jam pulang. Harus upload kerjaan pakai Trello dan saling cek dengan tim setiap progres. Kalau kamu ada gangguan dengan laptopmu atau aplikasi terkait, bisa akses IT Helpdesk ya, menggunakan IT Helpdesk Service Desk dan AnyDesk untuk kasih akses IT memperbaiki masalah dengan laptopmu. Baik, itu video yang ingin saya tampilkan kepada Bapak dan Ibu. Dari saya mungkin cukup sekian, Bu Amelia. Harapannya dengan inovasi dalam teknologi tentunya bisa membantu kita semua, baik itu karyawan maupun stakeholder, untuk bekerja dengan cukup baik, karena mau tidak mau kita harus memang berupaya bekerja dengan produktif dan juga tetap positif, sehingga tidak ada yang kita abaikan di dalam kehidupan kita sekarang, Ibu. Silakan Ibu, saya kembalikan kembali ke Bu Amelia. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aditya, paparannya sangat informatif ya, sehingga kemudian bisa memberikan gambaran bagaimana budaya kerja serta tata nilai yang diaplikasikan di Sinarmas Mining khususnya gitu ya dalam era pandemi seperti ini. Semuanya sudah digital, inovatif, dan memudahkan tentunya bagi penggunanya. Oke, mungkin nanti bisa di-share link videonya Mas Aditya kepada semua partisipan di sini. Kita bareng-bareng. Gimana masuk dalam kegiatan KSM itu? Apakah mau berbeda? Karena saya